Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi tentang teks kritik dan esai. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, yang pertama membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kemudian menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Apa sih kira-kira tujuan dan amanat dari menulis kritik dan teks esai ini? Nah, yang pertama tentu ketika kita membuat kritik dan esai, kita akan mengembangkan ilmu atau karya. Karena kita yang akan mengkritik karya, baik karya tulis, karya seni, karya sastra, dan sebagainya. Nah, karya yang dikritik itu tentunya berguna untuk mengembangkan karya-karya berikutnya. Kemudian juga menerangkan tentang suatu karya. Tentu ketika kita mengkritik atau membuat esai, kita diwajibkan mengetahui dulu isi karyanya seperti apa, dan kita wajib menerangkan seperti apa karya yang kita kritik. Kemudian juga menilai. Nah, ini berkaitan dengan kritik. Jadi teks kritik itu identik dengan menilai. Tentu kita harus secara objektif menilai karya yang kita kritik. Kemudian juga komersil. Nah, tentunya ada lahan-lahan atau peluang komersil juga nih. Bisa mendatangkan keuntungan. Terutama ketika kritik yang kita buat itu ternyata dimuat di media massa. Nah, tentu ketika dimuat akan mendapatkan bayaran. Kemudian juga melatih kemampuan berbahasa sudah jelas, karena dalam mengkritik dan membuat esai, kemampuan berbahasa kita diuji di sana. Seperti apa kita menggunakan atau menyampaikan kritik yang dibuat, jangan sampai nanti merugikan atau terlalu frontal. Kemudian juga mengasah kemampuan berpikir. Tentunya ketika kita mengkritik atau membuat esai, terlebih dahulu tulisan yang kita buat itu harus kita pikirkan matang-matang, harus kita analisis ya secara mendalam agar objektif dan bisa diterima oleh pembaca nantinya. Yang berikutnya sebagai bahan pertimbangan. Tentu kritik yang kita buat akan dipertimbangkan nanti oleh para pembaca. Apakah karya yang kita kritik itu layak untuk dinikmati, untuk dibaca, untuk ditonton misal. Nah, jadi kritik dan esai yang dibuat pun berguna sebagai bahan pertimbangan. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat dan tujuan dari pembuatan kritik dan esai ini. Kemudian definisi dari kritik dan esai. Untuk kritik itu teks yang memuat penilaian. Jadi penilaian ini berisi kekurangan serta kelebihan suatu karya secara objektif. Jadi dalam menilai suatu karya, menampilkan kekurangan dan kelebihan, tentu sang kritikus dituntut untuk seobjektif mungkin menilai. Kemudian untuk teks esai, nah ini teks yang memuat cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Jadi suatu hal yang dimaksud ini bisa berupa fenomena, objek, persoalan, dan dibahasnya secara sepintas, tidak begitu mendalam. Kemudian juga memang esai ini kental dengan muatan subjektivitas dari penulis, jadi beda dengan kritik. Meskipun dalam membuat esai pun dituntut untuk objektif. Nah, agar lebih jelas, ada beberapa ciri kritik dan esai dibedakan berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Nah, kalau kritik nanti akan disajikan itu objek kajiannya berupa karya. Jadi yang dikritik itu objeknya berupa karya, bisa karya sastra, karya seni, dan sebagainya.
Kemudian kalau esai ini yang dibuat materinya itu memang berupa karya, tapi pada umumnya yang diulas tentang fenomena baik politik, kebijakan baru, fenomena sosial dan sebagainya. Jadi memang tidak spesifik atau jarang spesifik membahas tentang satu karya tertentu. Kalau kritik, misal kritik sastra, itu harus membahas spesifik satu karya tertentu atau dua karya tertentu, misal novel Sapardi Djoko Damono, nah diulas secara tuntas dalam teks kritik. Kemudian untuk kritik terdapat deskripsi karya. Nah, deskripsi karya ini bisa berupa sinopsisnya, misal mengkritik film berarti dituliskan nanti ringkasan atau sinopsis dari film tersebut. Sedangkan kalau esai ini tidak perlu ya membuat deskripsi ringkasan karya kalau membuat esai tentang suatu karya. Kemudian juga yang disajikan itu data yang objektif untuk kritik. Nah, biasanya didapat juga bisa dari penelitian atau dari ahli. Karena yang ditulis dalam kritik haruslah bersifat objektif ya dan membangun. Jadi jangan asal-asalan dalam mengkritik. Kemudian kalau esai, nah ini tidak selalu membutuhkan data. Jadi bisa cukup menggunakan pendapat pribadi penulis, makanya sifatnya memang subjektif. Kemudian berdasarkan pandangan penulis, untuk kritik ini penilaian terhadap karyanya dilakukan secara objektif, disertai data empiris dan alasan yang logis. Jadi memang ketika menilai atau mengkritik sebuah karya diharuskan mengutip bagian dari karya untuk dinilai agar terlihat empiris dan logis. Kemudian juga dalam melakukan penilaian seringkali menggunakan metode atau kajian teori yang tentunya sudah mapan guna menilai suatu karya secara objektif. Misal kalian mengkritik sebuah karya sastra, tentunya diharuskan menggunakan salah satu teori sastra ya, agar apa yang kalian kritik juga ada landasannya, yakni teori yang sudah mapan. Kemudian juga pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh. Jadi dalam mengkritik sebuah karya jangan hanya menyampaikan kelemahannya saja, tentu harus menyampaikan juga kelebihan dari karya tersebut secara objektif. Untuk esai, nah ini kajian yang dilakukannya kerap kali bersifat subjektif. Jadi memang dalam esai kerap ditemukan opini atau pendapat pribadi penulis. Kemudian juga dalam esai jarang atau bahkan tidak mencantumkan teori. Jadi kalau kalian membuat esai ya tidak harus mencantumkan teori tertentu. Kemudian juga seringkali tidak menyeluruh. Jadi hanya fokus pada bagian yang menurut penulis menarik. Misal kalian ingin membuat esai tentang sebuah film. Nah, kalian tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk mengomentari secara menyeluruh atau membuat esainya secara menyeluruh. Cukup kalian komentari atau buat esai bagian yang menurut kalian paling menarik saja, tidak masalah. Meskipun memang dituntut untuk melakukan pembahasan, ya baiknya memang pembahasannya dilakukan secara menyeluruh agar bisa dinikmati maksimal oleh pembaca. Nah, ini contoh dari esai. Kita lihat. Nah, ini juga bisa kalian baca di buku paket siswa Bahasa Indonesia atau di internet, silakan dibuka. Judulnya Ger oleh Gunawan Muhammad. Nah, ini beliau mengomentari tentang sebuah grup teater ya. Jadi ada grup teater yang dibangun oleh salah satu sastrawan yaitu Putu Wijaya. Nah, ini fenomena grup teater dikomentari oleh Gunawan Muhammad. Nah, di sini tidak ada kutipan dari deskripsi
teaternya lahirnya kapan, kemudian juga anggotanya siapa saja. Ini tidak secara detail, jadi hanya sepintas saja. Ini ciri khas dari esai. Baik, bisa disimak. Kalaupun dibuat tulisan, esai biasanya hanya 1 atau 2 halaman. Nah, kemudian ini contoh dari kritik. Khususnya ini misal ada contoh dari kritik sastra. Jadi mengkritik suatu karya sastra, ya. Yakni novel Ayat-Ayat Cinta, sekaligus juga mengkritik filmnya ini, alur ceritanya. Nah, dalam kritik disajikan deskripsi atau sinopsisnya. Kita lihat ya, ada tidak? Nah, lihat di paragraf ke 2. Di sana ada, novel ini mengisahkan perjalanan cinta antara 2 anak manusia, Fahri sebagai pelajar, ya, dan Aisyah sebagai gadis Turki. Nah, ini contoh dari deskripsinya. Kemudian juga ada penilaian tentang kelemahan dan kelebihannya. Itu ciri khas dari kritik. Nah, misal, latar yang dilukis sempurna. Nah, ini bagian dari kelebihan dari karya tersebut. Diuraikan mengapa dilukis secara sempurna, jadi ada penjelasan lebih dalamnya. Kemudian juga ada kekurangannya. Karakter tokoh yang terlalu sempurna. Misal, nah, satu hal yang ditemukan terlihat janggal. Nah, ini kan bagian dari kekurangannya. Diulas juga mengapa janggal, dijelaskan oleh penulis. Dan diakhiri dengan penutup, ya, penegasan ulang. Ini contoh dari teks kritik, khususnya untuk kritik sastra. Teks yang sama juga bisa kalian baca di buku siswa Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kita ke struktur. Untuk struktur dari teks kritik dan esai memang tidak jauh berbeda. Ya, seperti teks editorial, teks artikel. Di beberapa referensi atau literatur ada yang menyebutkan strukturnya pembuka, isi, penutup. Ada juga yang menyebutkan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ini memang sama seperti teks eksposisi, editorial, dan artikel, ya, artikel koran. Jadi ada tesis dulu sebagai pembuka, isinya pernyataan pendapat. Jadi pendapat awal penulis tentang hal yang diulas. Untuk kritik biasanya di bagian awal, selain pendapat awal juga ada bagian deskripsi dari karya. Kalau tadi kan novel berarti sinopsisnya. Itu di bagian tesis, masih diulas tesisnya. Ya, bagian sinopsisnya masih diulas di bagian tesis untuk bagian kritik. Kemudian di bagian argumentasi, nah ini mulai diulas kelemahan dan kelebihan serta alasan-alasan mengapa ada kekurangan, di bagian mana kurangnya, di bagian mana lebihnya, kemudian diulas secara objektif untuk kritik. Kalau esai tidak jauh berbeda, diulas masalahnya di bagian tesis, kemudian disampaikan alasan-alasannya mengapa bermasalah, mengapa fenomena itu terjadi, mengapa peristiwa terjadi. Nah, itu di bagian argumentasi diulas untuk esai. Misal kalian membuat esai tentang kenakalan remaja.
Berarti kalian sampaikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu di bagian argumentasi. Jadi argumen ini alasan-alasan yang memperkuat tesis. Dan bagian penegasan ulang tentunya harus ada, yakni bagian penutup dari teks kritik dan esai. Ditegaskan kembali, disimpulkan. Kira-kira apa simpulannya? Kalau teks kritik biasanya selain simpulan juga ada rekomendasi. Nah, kira-kira karya tersebut cocok dibaca atau dinikmati oleh kalangan siapa saja. Kalau teks esai, bagian penegasannya biasanya berisi pendirian atau sikap akhir penulis terhadap fenomena yang disajikan. Nah, ini untuk contohnya. Contoh struktur dari teks kritik ya. Menimbang ayat-ayat cinta. Nah, ini bagian pendahuluan atau tesisnya. Jadi diungkapkan dulu hal apa yang akan diulas, kemudian dideskripsikan, dibuat ringkasan ceritanya. Kalau yang dikritik adalah novel, cerpen atau prosa. Kemudian dibuat argumentasinya. Seperti apa kelemahannya, seperti apa kelebihannya, diulas secara menyeluruh. Dan diakhiri dengan penegasan ulang atau penutup. Nah, ini contoh analisis struktur dari teks kritik. Untuk teks esai pun tidak jauh berbeda. Nah, kita ke fitur kebahasaan, kira-kira ada apa saja dalam teks kritik dan esai ini. Memang tidak jauh berbeda dengan teks lainnya. Semisal ada pernyataan persuasif, jadi pernyataan yang berisi ajakan, imbauan, ya, persuasif tuh. Kemudian juga ada kalimat fakta dan opini. Ada juga istilah teknis. Jadi misal kalian membahas tentang novel, tentu akan muncul kata-kata teknis. Semisal latar, alur, tokoh, penokohan. Itu contoh istilah teknis atau istilah yang identik dengan bidang yang akan diulas. Kemudian ada juga kata kerja mental. Jadi kata kerja yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas fisik. Misal berpikir. Nah, berpikir kan tidak ada kaitannya dengan aktivitas fisik. Kalau memukul, menendang, itu kan ada aktivitas fisiknya menggunakan tangan, kaki, dan sebagainya. Ada juga konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubung. Sebab, sehingga, karena, oleh karena itu. Nah, kita lihat coba ya. Nah, ini contoh dari analisis kebahasaan. Misal yang diberi tanda oranye, di depan kita pentas yang berkecamuk. Nah, ini termasuk opini. Ya, opini penulis. Ini contohnya saja ya, disajikan satu. Masih banyak sebenarnya dalam teks ini. Kemudian juga ada kata teknis. Karena yang dibahas itu teater. Nah, kita lihat apa saja kata-kata yang identik dengan teater. Nah, ada kata teater sendiri. Kemudian ada, kita lihat lagi, ada dialog, ada berakting, ada cerita, ada aktor, ada patos, kemudian ada, masih banyak lagi nih ya di sini. Ini contoh-contohnya saja. Dan ada juga kalimat persuasif. Nah, jadi kalimat persuasif ini memang tidak selalu ditandai dengan penggunaan tanda seru. Jadi ada yang diungkapkan secara tersirat. Misal, kita lihat,
Nah, ia bagian dari sejarah Indonesia yang sebenarnya penting sebagai bagian dari cerita pembangunan. Nah, ini secara tersirat mengajak membaca bahwa teater tersebut merupakan bagian yang penting. Jadi seolah-olah menggiring opini pembaca untuk tidak berpikiran negatif terhadap teater. Kemudian juga hal ini penting di zaman kita, komunikasi hanya dibangun oleh pesan verbal yang itu-itu saja. Nah, ini juga sama, secara tersirat mengiring opini pembaca ya, untuk melihat pentingnya teater mandiri yang dibangun oleh seorang sastrawan. Itu dia contoh dari kalimat persuasif. Ada juga verba mental. Jadi kata kerja yang tidak berkaitan dengan aktivitas fisik, contohnya meremehkan. Nah, ini kan tidak ada kaitannya dengan aktivitas fisik. Kemudian juga menyadari, mengakui, menunjukkan, itu contoh. Kalau yang ada kaitannya dengan aktivitas fisik namanya verba material. Contohnya menggenggam kan dengan tangan fisiknya, memukul, menendang, itu contohnya. Ada lagi verba yang berkaitan atau menghubungkan subjek dengan pelengkap, itu verba relasional. Contohnya kata adalah, merupakan, iyalah, itu contoh dari verba relasional. Ini sebenarnya materi dari kelas 10 ya, tentang verba itu diulang lagi di kelas 11 dan diulang lagi di kelas 12. Nah, kita lihat juga ternyata ada konjungsi kausalitas, ada kata sebab di sana. Nah, ini menandakan adanya hubungan sebab akibat di kalimat atau di bagian terakhir. Nah, itu dia fitur kebahasaan dari teks kritik dan esai. Kemudian kita beralih ke mengonstruksi kritik sastra. Jadi bagaimana membuat kritik sastra. Nah, yang pertama tentu kita harus mendata identitas karya. Nah, ini beda dengan esai ya. Memang mirip seperti membuat resensi, tapi kalau resensi kan dibuat poin per poin. Identitasnya, nama penulis, judul, kemudian juga halaman. Kalau ini dibuat paragraf ya. Judulnya, penulisnya ya. Kemudian juga setelah datanya kita catat, kemudian kita buat deskripsi singkat dari karya tersebut. Kalau film berarti ringkasan dari filmnya. Kalau novel berarti sinopsisnya kita ambil. Kemudian jangan lupa ulas juga kelebihan dan kekurangannya secara objektif. Nah, setelah semuanya kita cari datanya, nah kita buat strukturnya. Tadi kan ada tesisnya, ada argumentasinya, hingga penegasan ulang. Dan jangan lupa terakhir lakukan proses editing. Dilihat kebahasaannya, ejaan, kalimat efektifnya. Karena nanti yang akan kalian tulis itu akan disajikan dan dibaca oleh pembaca. Nah, ini cara mengonstruksi atau membuat kritik sastra. Kemudian untuk cara mengonstruksi esai, pertama tentu kita harus mengamati dulu kira-kira fenomena apa yang terjadi atau yang akan kita ulas, kita angkat. Nah, usahakan memang baiknya kita angkat itu fenomena yang aktual. Aktual itu tidak harus baru, tapi hangat diperbincangkan. Kemudian juga tentukan satu bagian
ya kira-kira dari fenomena tersebut yang paling menarik perhatian. Mengapa? Karena esai ini kan sepintas, ya sekilas. Kalau kita ulas semua fenomenanya, khawatirnya nanti jadi karya ilmiah. Kemudian pergunakan pandangan pribadi kalian, karena dalam esai memang subjektivitas itu tidak masalah, diperbolehkan, sah-sah saja. Nah, dan lagi-lagi landasi dengan argumen yang mendukung, ya data-data yang jelas. Nah, kemudian setelah datanya lengkap, tulis esainya. Dan diakhiri dengan proses editing, sama seperti membuat kritik. Dari segi kebahasaannya, ejaannya, silakan diedit. Kalau tidak, bisa meminta bantuan pembimbing atau guru kalian untuk proses editing. Nah, jika sudah jadi, kritik atau esai yang kalian buat bisa dikirimkan ke media massa. Siapa tahu nanti dimuat dan mendapatkan bayaran. Nah, itu dia materi tentang kritik dan esai. Materi yang sama juga bisa dibaca pada sumber berikut. Baik, terima kasih.